Selamat malam pemirsa, Meja Budar kembali menjumpai Anda. Miris rasanya hanya karena sebuah tatakan gelas seperti ini yang mungkin harganya tidak lebih dari Rp2.000 saja. Seorang wanita di Bandar Lampung, Ibu Sarniti, harus menghadapi meja hijau hanya karena dituduh mencuri sebuah tatakan gelas seperti ini. Sang pelapor adalah merupakan teman yang sudah lama dikenal dan juga merupakan tetangga ketika berjualan di sebuah pasar di Bandar Lampung. Apa kemudian yang menyebabkan sang pelapor tega melaporkan Ibu Sarniti atas kasus pencurian tatakan gelas seperti ini? Ibu Sarniti sudah bersama saya yang akan saya ajak berbincang malam hari ini. Ibu Sarniti, selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami, Ibu. Ini Ibu, milik Ibu ya, yang kemudian tatakan gelas yang sama seperti ini yang membuat Ibu akhirnya saat ini harus menghadapi meja hijau ya. Nanti kita berbincang mengenai hal ini. Saya ajak pemirsa dulu untuk melihat informasinya berikut ini. Sarniti hanya bisa pasrah saat kasus pencurian tatakan gelas kopi yang disangkakan kepadanya berlanjut ke meja hijau. Kepada semua pihak, Sarniti menyebutkan dia tidak sengaja dan salah ambil saat itu. Tatakan gelas miliknya sangat mirip dengan milik Marlis, yang membedakan bagian bawah tatakan. Milik Sarniti berwarna coklat, sementara milik Marlis berwarna biru. Sarniti sudah berusaha meminta maaf kala itu, namun Marlis Tanjung tetap menuduhnya sebagai pencuri. Sidang atas kasus ini sempat mengalami penundaan, karena menurut majelis hakim yang bertugas ada upaya damai dan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun jika tidak juga terjadi perdamaian, maka kasus dengan kerugian korban sekitar Rp2.000 ini akan terus berlanjut. Ibu Sarniti, tentunya kami turut prihatin atas apa yang menimpa Ibu dan juga keluarga, kasus yang harus Ibu hadapi saat ini hanya karena persoalan ini ya. Ibu dituduh mencuri tatakan gelas ini. Kalau boleh bercerita dengan kami, Ibu, bagaimana awalnya Anda bisa dituduh mencuri tatakan gelas seperti ini? Saya tuh ngirim pagi ke gudang buah. Udah ngirim, saya balik lagi, nganter lagi. Setelah nganter lagi, saya ambillah gelas saya itu sama gelasnya. Saya bawa ke cucian piring. Saya bawa ke cucian piring. Setelah saya ngirim, tiba-tiba dia datang teriak-teriak, menjerit-jerit seolah-olah saya ini memang pencuri katanya. Pencuri, kata-kata yang tidak senonoh, hinaan, cacian, udah cukup lebih dari untuk saya yang dilontarkan sama Bu Marlis. Tapi saya tetap seger, tegar menghadapi ini semua. Udah tuh tiba-tiba saya minta maaf sama Bu Marlis. Ya udah ini piringnya, saya minta maaf di sini, saya gitu. Saya mohon-mohon sama dia minta maaf kata saya. Ya udah ambil, malu lah, nggak usah ribut-ribut. Terus dia mukuli saya. Memukul Ibu? Memukul saya. Oh. Bagian sebelah ini dipukul. Tapi saya nggak ngelawan, tetap nggak ngelawan. Kaca gerobak saya dihancurin. Udah tuh saya lapor ke Presta. Atas inisiatif Ibu sendiri melapor ke Polresta atau Ya memang? saya karena udah cukup gitu. Mohon maaf Ibu, waktu itu bagaimana kemudian Ibu bisa mengambil tatakan gelas yang keliru begitu, milik Ibu Marlis kan ketika Kirain itu? punya saya gitu ya. Tiba-tiba udah diambil sama dia tuh, saya lihat warna biru bawahnya. Ibu memang tidak sengaja ya? Enggak, memang nggak sengaja. Karena satu lagi tuh di gudang itu saya ambil, saya nggak ngelihat karena tengah hari. Itu pun saya udah minta maaf, please, saya minta maaf kata saya. Ya udah sih jangan ribut, malu kata saya. Langsung dia mukulin saya. Udah itu saya lapor ke Polresta, ditanggapin sama Polresta. Nah itulah kejadian, dia lapor balik. Gitu. Ada yang melihat ketika kejadian Ibu Ada. katakan tadi dipukul? Ada. Siapa saja mereka? Dua, Dwi sama Sukron. Siapa mereka itu? Iya, sama-sama pedagang. Oh, pedagang, Ngelihat ya. waktu kejadian saya dipukuli, memang lihat. Tidak ada yang mencoba untuk melerai waktu itu? Ada, itu Dwi itu narik saya, yang saksi saya itu. Saksi saya Dwi sama Sukron tuh.
Ini kalau kita lihat memang piringnya kan ada catnya Ibu ya. Ini memang yang cat kuning milik Kuning, Ibu iya. Sarniti. Iya. Kemudian yang keliru Ibu ambil itu adalah Warna biru. Warna biru. Iya. Itu memang milik Bu Marlis ya. Iya, saya juga memang mengakui saya salah ambil, Salah saya minta ambil. maaf ya. Bukan sengaja mau mencuri, bukan. Bukan. Oke. Itu kejadian siang hari ya Ibu ya? Iya, siang hari. Artinya banyak orang dong di situ sebenarnya ya. Iya, memang yang banyak. melihat Ibu. Diapain aja waktu itu Ibu? Ya cuman dipukul aja. Nah, Dipukul aja. Lalu udah- kemudian gerobak Ibu bisa dihancurkan itu? kacanya, ya makanan saya banyak yang dibuang juga, saya buang juga karena nggak layak dijual gitu Iya, kan. iya. Karena kena serpian kaca gitu. Oke, ya baik. Mungkin pemirsa juga ingin mengetahui lebih detail seperti apa sebenarnya kejadian ini ya Ibu ya. Kita akan tayangkan untuk pemirsa berikut ini. Ya, ini adalah kronologis ketika kejadian waktu itu di mana pada tanggal 20 Juli 2014 pukul 7 pagi, Ibu Sarniti yang berjualan minuman tak jauh dari tempat Marlis berjualan tak sengaja membawa piring tatakan gelas milik Marlis. Ibu Marlis kemudian menghampiri Ibu Sarniti, mencaci maki dan memecahkan kaca. Tadi sudah lihat, kemudian Ibu Sarniti melaporkan peristiwa ini ke Polresta Bandar Lampung. Setelah dilaporkan ke polisi, kemudian perkara perusakan gerobak naik ke pengadilan dan Marlis pun divonis bersalah serta dihukum 1 bulan penjara. Tapi cuma 6 hari. 6 hari saja, oke. Ya, seperti yang dikatakan Bu Sarniti tadi hanya 6 hari kemudian ditahannya di rutan Wahhui ya. Kemudian di MT dibebaskan dan pasca dibebaskan kemudian Ibu Marlis ini melaporkan balik Ibu Sarniti atas tuduhan pencurian, tatakan gelas dan juga penghinaan. Iya. Ya. Enggak itu ngerasa nggak hina dia enggak. Ya. Jadi setelah di penjara itu kan cuma 6 hari ya Bu ya, vonisnya 1 bulan, tapi kemudian 6 hari Iya. sudah dibebaskan. Kemudian langsung ketemu dengan Ibu atau bagaimana sih? Dia lapor balik. Iya. Bu Marlis ya. Saya dapat surat panggilan hari Kamis. Kamis kemarin nih. Kamis kemarin, itu kan kejadian 1 tahun yang lalu ya. Ibu sempat kaget ketika itu. Iya, kira saya nggak diperpanjang gitu, yang sudah-sudah gitu kan. Jadi pas hari Kamis dapat surat panggilan, Senin sidang nggak jadi kan. Nggak jadi sidang. Sebelum sidang itu hari Senin nyampe sidang itu saya ke rumah Bu Nurul Hidayah. Saya minta Kuasa tolong. hukum ya, Saya minta tolong sama Bu Nurul, apa adanya saya di sini. Saya minta tolong sama Bu Nurul, mudah-mudahan kasus ini sampai nggak ke pengadilan, minta damai gitu kan. Karena anak saya juga malu di sekolah dicaci orang. Katanya ibunya tukang maling, katanya emaknya mau di penjara. Saya neraikan anak saya, dia enggak nak, nggak mungkin mak kok di penjara, enggak, ngatain terus katanya di sekolahan. Jadi ini banyak orang yang tahu Bu ya? Iya, makanya saya minta sama Bu Nurul, saya mohon sama Bu Nurul minta bantuannya atas kasus ini, kalau bisa jangan sampai di persidangan gitu, bisa selesai gitu. Saya juga mohon sama Bu Marlis agar dicabut tuntutan ini gitu kan, saya mohon bener. Ibu sudah mencoba langsung memohon ke Bu Marlis atas Sudah, kasus tapi ini? dia enggak. Langsung ya, menyampaikan langsung? Bahkan ditegur sama wali kota juga, dia nggak mau damai katanya. Setelah keluar dari penjara sudah pernah ketemu Ibu? Ketemu, ya itu langsung lapor balik ya. Tidak ada kata-kata yang disampaikan ke Ibu? Apa begitu? Alasan apa, kenapa Nggak pernah memperpanjang ketemu. hal ini? Tidak ya? Enggak. Ibu dengan Bu Marlis ini memang sudah mengenal cukup Iya, lama? tetangga. Tetangga di Tetangga, rumah iya, juga? tetangga. Di rumah ya Bu Iya, ya? di rumah tetangga, di pasar tetangga. Artinya sudah lama mengenal Iya. ya? Iya. Ibu katanya sempat kerja juga dengan Ibu Iya. Marlis ya? Ya setahun lah kalau nggak salah. Kapan itu Bu? Udah lama juga itu, Udah lupa. lama. Kemudian Ibu memutuskan Keluar, saya mau Keluar. kerja. Mau dagang usaha sendiri lah, kecil-kecilan dagang gorengan sama kopi. baik. Tadi dia iya, ngelihat saya rame, itu dia langsung moncok saya. Ya saya sih nggak ada dendam sih sama Bu Marlis ini, memang mau bersahabat gitu kan, namanya kita teman di pasar dagang. Ibu, hubungan Ibu dengan Bu Marlis kemudian setelah kasus ini apalagi Bu Marlis juga sempat dipenjara begitu. Bagaimana mungkin antara anak Ibu dengan anak Bu Marlis? Ya diem-dieman aja, nggak ada apa-apa. Diem, saya juga nggak pernah banyak ngomong kan, diem aja.
Tapi Ibu berusaha untuk tetap baik begitu ya? Tetap baik. Cuman kan dia lain orangnya. Ya kalau saya memang dari dulu nggak ada mau niat musuh gitu sama Bu Marlis, mau berteman gitu. Baik. Nggak ada sekali istilahnya saya tuh dendam sama dia tuh nggak ada. Memang semata-mata saya mau pengen baik sama dia. Ibu tidak menyangka ya akhirnya Enggak. bisa sepanjang ini. Baik Bu Sarniti, nanti kita lanjutkan. Saya juga nanti akan berbincang dengan sang pelopor yaitu Ibu Marlis yang nanti akan berbincang dengan kami dari studio Viva One di Pulau Gadung. Sesaat lagi tetap bersama kami. Langkah Marlis Tanjung selaku pelapor kasus pencurian tatakan gelas tak surut. Meski tindakannya tidak mendapat respon positif masyarakat luas, Marlis tetap maju memeja hijaukan mantan pegawainya, Sarniti. Bagi wanita berusia 50 tahun ini, tindakan melapor balik Sarniti adalah untuk mencari keadilan. Sebab sebelumnya Sarniti pernah melaporkan Marlis atas tuduhan penganiayaan dan pengerusakan. Akibatnya Marlis harus mendekam 6 hari di balik jeruji besi dari vonis 1 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Sebelum kasus ini berujung penjara, Marlis mengaku pernah mengajak Sarniti berdamai. Namun upaya itu tidak mendapatkan respon positif. Hingga kini pemilik warung nasi itu tetap bersikeras. Semua hal yang dituduhkan Sarniti kepada dirinya tidaklah benar. Menurut Marlis, kasus pengerusakan gerobak Sarniti pada 20 Juli 2014 adalah buntut dari kekesalan yang panjang dan bukan hanya karena tatakan gelas semata. Kala itu saat ditanya soal tatakan gelas, Sarniti justru melontarkan kata-kata kasar. Tak terima dengan dimaki, Marlis kemudian menarik jilbab Sarniti dan melempar kaca gerobak Sarniti dengan satu sisir pisang hingga pecah. Sarniti kemudian melaporkan Marlis Tanjung. Setelah Marlis bebas dari hukuman, kini giliran Sarniti yang dilaporkan balik atas kasus pencurian gelas dan pencemaran nama baik. Sangat disayangkan memang kasus seperti ini harus kemudian maju ke persidangan dan hubungan keduanya kemudian menjadi memburuk. Selain Bu Sarniti yang sudah bersama saya, tadi sudah saya ajak berbincang di studio kami di Viva One Pulau Gadung juga sudah ada sang pelapor yaitu Ibu Marlis. Selamat malam Ibu Marlis. Malam. Ya, Ibu Marlis, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Mohon maaf Ibu, ini mungkin sedikit menggali mengenai kasus yang tengah Anda berdua hadapi saat ini. Ibu Marlis, mungkin menjadi pertanyaan masyarakat juga. Mengapa akhirnya Ibu memilih untuk tetap meneruskan kasus yang boleh dibilang cukup sepele Ibu, hanya karena dugaan mencuri tatakan gelas? Apa yang Ibu pikirkan sehingga ini harus tetap diteruskan? Karena dia dulu yang sudah melaporkan dia dulu, Bu. Bukan saya, dia melaporkan saya ke polisi, sempat saya sudah menjalankan hukuman. Laporan ini bukannya baru ngelapor, sama-sama lapor. Dia dulu yang melaporkan saya siang, saya melaporkan dia malam. Karena tertunda persidangan saya menjalankan hukuman saya, makanya dia belum sempat diadilkan atas tuduhan saya itu. Oh, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini juga berlatar belakang ada dendam juga Ibu Marlis terhadap Bu Sarniti, apakah boleh dikatakan seperti itu Ibu? Enggak, Bu. Tidak? Enggak. Jadi alasan utamanya adalah? Ya karena dia melaporkan saya tadi aja, itu aja ini tindakan saya. Kayak mana rasanya saya dalam penjara dengan tuduhan dia seperti itu ke saya, padahal dia bertetangga sama saya, temen bekas kerja lagi sama saya. Ibu Marlis, kalau boleh Ibu juga bercerita, sebenarnya kejadian waktu itu menurut Ibu Marlis seperti apa sih Bu hingga akhirnya Ibu dilaporkan dan kemudian juga divonis 1 bulan penjara begitu kan? Bagaimana kejadiannya waktu itu menurut Ibu? Kejadian pertamanya, Bu, ya? Iya, ketika Ibu akhirnya dikatakan sempat melakukan penganiayaan dengan memukul Bu Sarniti, sebenarnya kejadiannya bagaimana kalau menurut Ibu? Ketika itu saya duduk di warung saya tanggal 20 bulan puasa. Saya duduk di depan, di kursi depan. Sarniti keluar dari gudang.
Setelah keluar dari gudang, saya bilang sama Sumi, Mi, tuh Sarniti bawa piring kita tuh. Ngambil piring kita, ambil Mi, kata saya sama Sumi. Sumi menjawab, takut Bu, kata Sumi. Apa yang kamu takutkan, kata saya. Terus saya pura-pura ke samping bank berjalan ke depan ke arah warung dia. Saya lihat, ketika itu Sarniti tidak ada di situ. Saya balik lagi ke warung saya panggil si Sumi. Ternyata memang piring kita, Mi. Saya pergi berdua lagi sama Sumi ke tempat Sarniti, kecucian piringnya. Saya ambillah piring itu, tapi saya tunggu dia datang dulu. Setelah dia datang kemudian saya ngomong, Ti, lu jangan cari gara-gara terus sama gua. Habis kesabaran gua. Kerjaan lu dari dulu maling aja sejak kerja sama gua. Jadi dia bilang kembali, kamu yang maling, kata dia sama saya. Terus saya tarik tangan dia, kalau saya maling apa kamu yang hilang, ayo ke warung saya. Dia nggak mau, malah saya yang dibilang maling, terus mencak-mencak lah, cekcok mulut. Terpancinglah emosi saya, dia ngatakan saya tidak senonoh. Saya masuk ke warung dia, saya tekankan kening dia, saya tarik jilbabnya. Dia masih melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Nah saya keluar lagi, saya ditarik sama adik ipar saya. Saya ada di atas peti ada pisang, saya lemparlah kaca gerobak dia. Kaca itu pun posisi sudah pecah. Nah dia teriak-teriak bilangkan saya nggak senonoh, naik ojek. Kemudian kembali ada orang rame-rame ke warung dia untuk memoto-moto. Saya duduk aja di warung saya lihat. Setelah itu saya pulang tidur istirahat, karena waktu itu bulan puasa. Ada yang ngasih tahu ke saya bahwa Sarniti melapor polisi. Kemudian berunding pula berumbuk sama keluarga saya. Saya melaporkan juga dia, tapi malam. Kejadiannya sama melapornya Bu, tapi saya malam, dia siang. Oh, jadi di hari yang sama ketika Ibu dilaporkan, Ibu juga sudah melaporkan begitu? Iya. Dia Tapi siang. kemudian kasus Ibu dulu yang naik, iya. Dengan tuduhan saya memukul dan menampar meninju tuduhan dia. Tapi di kejaksaan saya tidak terbukti melakukan itu. Ibu dikatakan kan banyak saksi di situ ketika Ibu melakukan pemukulan begitu ya. Itu kan saksinya banyak. Ibu mengatakan tadi tidak melakukan pemukulan. Iya. Lalu bagaimana ini? Itu saksinya itu Bu, saksi yang ditumpang ojek sama dia. Gak ngelihat jelas di ujung di perapatan dia. Yang satu lagi anak buah gudang. Ketika saya diteriak-teriakan dia mengatakan saya tidak wajar sambil saya nangis-nangis. Kalau begitu mungkin saya dilapor, mungkin diusir Pak RT saya, kata saya. Dia mengatakan yang buruk lah kepada saya. Saya nangis. Kalau saya seperti itu kelakuan saya, mungkin saya diusir RT. Saya ini udah 20 tahun dagang sini nggak pernah membuat kelakuan nggak benar, kata saya. Nah, yang saksi yang dibawa dia itu Bu menonton dari jauh. Ibu, kalau kita lihat Ibu begitu emosi sepertinya ketika kejadian itu 1 tahun yang lalu. Mengapa sih Bu sebenarnya Ibu bilang bukan hanya karena tatakan gelas itu saja? Apa yang lebih membuat Ibu terbakar emosi sih sebenarnya? Pokoknya dia mengatakan jorok pada saya Bu. Terpancing emosi saya dengan kata-kata jorok itu. Tidak betul. Oke, Makanya menurut Ibu juga tadi mengapa Ibu berniat untuk meneruskan kasus ini karena juga Ibu sudah dipenjara begitu ya, setelah dilaporkan itu kemudian dipenjara. Selama di penjara itu artinya Ibu tidak berjualan juga ya? Oh, adik ipar saya dagang. Adik ipar tetap dagang? Iya, adik ipar saya kan tulang punggung saya juga, adik ipar saya kan ikut saya dagang. Dia yang meneruskan sama yang kerja sama saya sekarang si Sumi. Iya. Selama di penjara ini Ibu kalau boleh berbagi dengan kami apa saja yang Anda lakukan atau apakah sempat merenung mengenai kasus ini, mengapa sih hanya karena sepele saya akhirnya harus ke penjara begitu? Ya, saya memikir saya dengan ikhlas saja Bu atas perbuatan saya sekian menit yang saya lakukan, yang kebaikan saya sekian puluh tahun terhadap Bu Sarniti hilang. Saya pasrahkan aja.
nggak ada heboh seperti yang kasus saya naik terhadap dia ini, nggak ada heboh. Bahkan kami diam-diam, Bu. Ibu, sepertinya banyak juga yang memberitahu atau menasihati, memberi masukan kepada Ibu untuk sudahlah damai saja, tidak usah dilanjutkan begitu kan. Namun Ibu tetap memilih untuk melanjutkan ini. Sebenarnya keadilan seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, Tempori kan pernah mau berdamai. Waktu saya di persidangan yang kedua kali, sempat kan Bu Sarniti ditanya Bu Hakim, kok kasus seperti ini, kok bisa lanjut ke meja seperti ini, apa nggak ada RT, apa nggak ada Babin. Terus saya menjawab, Bu Hakim yang saya hormatin, boleh saya bicara? Silahkan Bu, kata Bu Hakim. Bukannya Pak RT sama Babin tidak mau mendamaikan, Bu. Dia minta lanjut suaminya, makanya sampai saya di meja hijau ini. Udah berupaya Pak RT dan Babin setempat, kata saya. Nah, kamu mau minta maaf? Yang kata Bu Hakim. Salaman kamu sama terdakwa. Sudah bersalaman, dijawab lagi sama Bu Hakim. Minggu depan bawa surat kedua belah pihak untuk perdamaian, minta tanda tangan RT sama lurah sama Babin. Ketika itu saya pergi minta sama RT bikin surat perdamaian, diantarkanlah ke warung Bu Sarniti, Babin sama Pak RT. Setelah sampai ke warung Sarniti, Sarnitinya nggak mau menandatanganin. Nah, makanya sempat saya lanjut masuk penjara. Oke, ya, Waktu baik, dipersidangkan Bu dia mau. Baik Bu Marlis. Saya tanya dulu ke Ibu Sarniti. Bu Sarniti, tadi sebenarnya sudah ada upaya perdamaian begitu yang sudah diupayakan berbagai pihak. Tetapi dari pihak Ibu dikatakan memang ingin terus melanjutkan ini. Saya mau berdamai, tapi hanya dia utusan orang minta surat tanda tangan saya. Maksud saya mau berdamai itu jangan jam kerja. Panggillah saya apa di kantor kelurahan. Nah, begitu kan? Jangan RT Wawan ini bawa surat suruh saya tanda tangan. Itu mau bawanya berdamai. kemana Bu waktu itu? Ke pasar? Dibawanya ke warung, saya Ke lagi warung. jualan. Ibu Marlis tidak ada di situ? Ada juga. Babinsarnya ada, kata saya, Pak, kalau memang mau berdamai jangan lagi dagang nanti gitu kan. Di mana tempatnya, apa di kantor kelurahan atau di kantor mana gitu kan. Dikumpulin lah kayak si korban sama yang ininya yang mau ini. Jadi tidak hanya sekedar tulis hitam di atas Enggak, putih maksud dia begitu ini ya? dia mau bersih, ibarat kalau beli itu taunya bersih gitu. Saya nggak mau begitu, Bu. Inginnya Ibu langsung kita ketemu. Ditemukin lah Bu Marlis sama saya temuan gitu. Apa di kantor kelurahan, apa di mana, sama-sama temu, nah ngomong. Sehingga enak, nah semuanya enak lepas, kan begitu. ya. Artinya, dia hanya utusan minta tanda tangan, baik. tanda tangan apa kata saya. Baik Bu Sarniti, nanti kita lanjutkan. Ibu Marlis juga nanti saya minta tanggapan Anda tentunya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Meja Bundar. Upaya mendamaikan kedua pihak yang bertikai bukan tidak pernah dilakukan. Pihak berwajib sesungguhnya sudah menilai kasus ini bukan pidana berat. Jadi pertama awalnya ini sebenarnya saling lapor dengan Tanjung ya. Jadi sama-sama saling lapor, sudah ada upaya kita mendamaikan karena kita lihat ini ringan sekali. Satunya melapor di Polresta, satu di Polsek. Jadi sangat ringan, kita sudah upayakan untuk perdamaian sudah berulang kali. Namun tidak ada titik temu sehingga proses semuanya berjalan. Sehingga yang satu Tanjung ini sudah menjalani hukuman, sedang untuk Bu Sarniti ini kita kenakan tipiring. Untuk dia pencuriannya itu, pencurian berapa, katakan gelas dengan gelas, piring segala macam. Karena kedua pihak tetap bersikeras, polisi pun melanjutkan kasus ini sebagaimana ketentuan hukum berlaku. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya masih ingin ke Bu Sarniti dulu. Ibu, tadi dari perbincangan dengan Bu Marlis dikatakan tadi kejadiannya tuh Ibu Sarniti dulu yang mengumpat kurang pantas begitu. Enggak pernah saya. Demi Allah Rasulullah saya enggak pernah membuat kata-kata tidak senonoh sama Bu Marlis. Itu pun saya minta maaf kayaknya.
minta maaf sama Bu Marlis. Nggak ada niat saya tuh benci sama Bu Marlis tuh, nggak ada beneran. Saya niat untuk berkawan aja sama dia. Akhirnya kasus ini berlanjut. Nah, saya mau sidang, saya minta bantuan sama Bu Nurul. Gimana caranya saya serahin ini sama Bu Nurul ya Bu? Iya, ya? iya, Bu. Iya, iya, iya. Sabar Ibu ya. Ya. Sabar, sabar. Baik. Tapi Ibu Sarniti juga tahu ya bahwa Ibu juga dilaporkan sebenarnya di hari yang sama, begitu Ibu juga tahu ya? Iya. Tahu ya, baik. Bersama kami di studio juga sudah ada Ibu Nurul Hidayah ya, selaku kuasa hukum dari Ibu Sarniti yang dimintai tolong oleh Ibu Sarniti. Iya, Mbak. Awalnya Bu Nurul bagaimana Ibu Sarniti bisa meminta tolong ke Bu Nurul begitu? Ya, Mbak, begini ceritanya. Pada hari Senin, tanggal 4 Mei tahun 2015, sekitar jam 7 pagi, Nenek Sarniti ini datang ke saya, menunjukkan surat panggilan dari Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, katanya dipanggil untuk dimintai keterangan. Nah, pada waktu itu saya iakan, ya nanti saya dampingi nenek, kata saya begitu. Setelah itu jam 8 saya langsung menghadap penyidik Polsek Tanjung Karang Barat yang ada pada waktu itu, Pak Ardi ya. Tapi sampai di sana setelah saya tunjukkan surat panggilan itu untuk dimintain keterangan sebagai saksi ya, beliau mengatakan bahwa hari ini akan dilaksanakan sidang tipiring terhadap tersangka Nenek Sartini di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dan ketika itu karena saya belum mendapat surat kuasa dari Nenek Sarniti ini, saya minta ditunda untuk esok harinya gitu. Keesok harinya itu tertunda lagi juga karena apa? Pada intinya ya kami masih menunggu upaya perdamaian, yaitu antara Nenek Sarniti dengan Ibu Marlis Tanjung. Ibu Marlis ya. Begitu, ya. Baik-baik. Di studio kami di Pulau Gadung juga masih ada Ibu Marlis selaku pelapor yang juga saat ini sudah didampingi juga oleh kuasa hukumnya Pak Rido di sana. Ibu Marlis masih dengar suara saya Ibu ya? Ibu, tadi kalau dari perbincangan saya dengan Bu Sarniti dikatakan sebenarnya bukan Ibu Sarniti tidak mau berdamai begitu, bukan tidak mau mencabut tuntutan waktu itu, tetapi inginnya berdamai langsung, tidak melalui surat begitu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Itu perdamaian itu Bu, sebenarnya sebelum lanjut ke kejaksaan proses saya atau dia. Pertama dia di presidik pertama aja dia minta berdamai, kami udah datang ke TKB. Dari siang sampai malam menunggu Bu Sarniti, ternyata nggak datang. 3 kali dipermainkan di TKB. Kalau Ibu kurang puas bisa ditelepon polisinya ke Bandar Lampung gitu sekarang. Itu udah 3 kali Bu, bukannya saya nggak mau damai. Pertama dia dipanggil polisi untuk penyidik, dia mau damai. Keluarga minta maaf Baik. gitu. Nah, udah Ibu Bukan nggak mau, bukan. Bu Marlis, Ya. ini Ibu Sarniti sebenarnya inginnya Ibu Marlis mungkin bisa datang ke rumah, bisa langsung berbicara begitu sehingga enak perdamaiannya. Bagaimana Ibu? Tidak ada upaya seperti itu? Saya pernah bicara sama polisi yang menyidik dia. Saya kalau untuk di rumah dia saya nggak mau, kalau di kantor polisi atau di kantor kelurahan saya mau. Sebab kalau di rumah nanti terjadi kececokan lagi, satu sama lain emosi. Sedangkan pertama dia minta disidik sama polisi aja, dia minta damai. Saya udah datang ke kantor polisi sama saksi-saksi saya sampai malam. Bukan saya nggak mau Bu, dia itu udah mempermainkan saya udah lelah Bu. Atas kesalahan saya sudah saya jalankan hukuman. Sekarang maunya apa dia? Saya masuk penjara tidak heboh seperti ini. Saya jalankan. Kemanapun dipanggil saya datangin. Kok giliran kasus dia naik sampai terhina saya di seluruh dunia dan seluruh Bandar Lampung, koran yang memojokkan saya, yang desas-desus di pasar saya belanja ditunjuk-tunjuk orang, saya dibilang orang kejam gara-gara tatakan gelas. Karena orang yang nggak tahu yang sebenarnya. Iya. Baik Ibu Marlis, Iya. boleh saya berbicara dengan kuasa hukum Ibu? Ada Pak Rido di situ ya, Bu Marlis ya? Iya. Ya, Pak Rido, Anda bisa mendengar saya? Ya, bisa Mbak. Bisa. Pak Rido, Anda sebagai kuasa hukum dari Ibu Marlis selaku pelapor, apa rencana ke depannya, rencana atau tindakan hukum yang akan dilakukan dari pihak Anda?
Iya, kalau targetan PBHI Lampung jelas dalam pendampingan perkara Bu Marlis Tanjung melawan Bu Sarniti ini adalah pendampingan pasif secara non-litigasi. Artinya yang kita lakukan adalah tindakan-tindakannya adalah yang pertama konsultasi hukum, kemudian kita sudah laksanakan investigasi, kemudian kita laksanakan pendampingan melalui konferensi pers untuk meluruskan berita-berita yang berkembang atau opini-opini yang sudah ada di masyarakat terkait dengan permasalahan antara Bu Marlis Tanjung dengan Bu Sarniti ini. Karena Bu Sarniti ini hari ini adalah dia menjadi korban dari opini yang ada di masyarakat. Dia hari ini juga bermasalah dengan psikologis, artinya aktivitas kesehariannya Bu Marlis ini juga di bawah tekanan. Sehingga targetan PBHI ke depan kita sudah menyarankan juga untuk Bu Marlis berdamai dengan Bu Sarniti, tapi Bu Marlis mengatakan bahwa saya serahkan semua proses hukum ke pengadilan. Artinya biarlah majelis hakim yang memutus perkara ini seperti apa ke depannya. Kemudian targetan PBHI juga adalah kita memonitor perkembangan berita yang ada di media massa, baik cetak maupun elektronik yang ada di Lampung atau secara nasional, keberimbangan beritanya. Karena jangan sampai Bu Marlis kembali menjadi korban dari ketidakberimbangannya berita. Sehingga Bu Marlis posisinya adalah menjadi pelapor yang justru menjadi korban dari opini-opini yang sudah terbentuk. Dan kemudian kita juga melakukan monitoring perkembangan perkaranya di tingkat pengadilan. Seperti itu targetan Pak PBHI. Rido, kalau dari pihak Anda apakah sempat ada juga upaya untuk bisa mendamaikan? Kalau dilihat ini kan kasus sebenarnya kasus yang cukup ringan, masuk ke tipiring kan, tindak pidana ringan begitu. Apakah tidak ada upaya yang perdamaian dulu? Tetapi nanti saya tunggu jawaban Anda di segmen berikutnya. Kita lanjutkan nanti perbincangan. Tetap bersama kami pemirsa di Meja Bundar. Emak gua nggak maling, katanya emak gua ada kok, katanya. Iya, malu tuh di penjara, katanya. Kan malu. Kabin bukan itu kan pencemarkan nama baik yang bilang Joko itu kan. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Selain di studio kami di sini ada Bu Sarniti dan juga kuasa hukumnya, Ibu Nurul. Ada di Pulau Gadung juga masih Pak Rido selaku kuasa hukum dari Ibu Marlis ya, yang juga sebagai pelapor di sana. Pak Rido, Anda masih bersama kami Pak ya? Ya, masih Mbak. Masih. Pak Rido? Ya, Pak Rido, pertanyaan saya sebelumnya tadi, apakah sudah ada sebelumnya upaya damai begitu? Mengingat ini kan perkara yang cukup ringan, hanya tuduhan pencurian tatakan gelas yang mungkin harganya tidak lebih dari Rp2.000. Anda sudah sempat melakukan upaya damai itu? Ya, jadi gini Mbak, perkaranya Bu Marlis ini masuk ke PBHI Lampung adalah pada hari Senin minggu yang lewat. Nah, Bu Marlis ini konsultasi ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Dia dari Kanwil disarankan, direkomendasikan ke PBHI. Nah, baru pada saat itu PBHI menerima, itu tanggal 11 Mei 2015 kita resmi punya surat kuasa dengan Bu Marlis. Artinya tindakan pertama yang kita laksanakan adalah konsultasi hukum. Kita pertanyakan posisi kasusnya Bu Marlis seperti apa. Dia bilang dia tertekan dan lain sebagainya. Kemudian kita tanyakan, Bu, kalau ini ada tawaran perdamaian seperti apa? Karena kita sarankan ini kan perkara yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, artinya lewat proses-proses mediasi yang dilaksanakan oleh pamong setempat. Dan Bu Marlis bilang, ya saya serahkan ke hakim aja, karena saya sudah lelah. Tetap kita sarankan sebelum konferensi pers tanggal 12 Mei di PBHI Lampung, kita juga sudah menyarankan kembali, Bu, ini gimana kalau ada permintaan damai? Bu Marlis tetap menyerahkan kepada majelis hakim untuk bagaimana tindakan ke depannya, bagaimana putusan dari perkara itu. Seperti itu, Mbak. Baik. Saya ke Bu Nurul, selaku kuasa hukum dari Bu Sarniti. Bu Nurul, bagaimana ini pasal yang dikenakan ini apa kemudian dan ancamannya bagaimana kalau misalnya? Pasal yang dikenakan untuk Nenek Sarniti ini pasal 362 KUHP, yaitu tentang pencurian, di mana dalam pasal tersebut itu ancaman hukuman paling lama 5 tahun atau denda sebanyak Rp900. Maka dalam perkara ini oleh penyidik Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung itu dikenakan tindak pidana tipiring. Begitu, karena kerugian daripada pelapor, versi pelapor merasa dirugikan senilai kurang lebih Rp2.000. Tapi Rp2.000. Tapi Mbak, dalam perkara ini
saya dibantu oleh tim Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung yang diketuai oleh Saudara Farul Roji Salalahi, ya, akan semaksimal mungkin melepaskan Ibu menghadapi Sarniti proses dari ancaman persidangan ini, ya? yang sudah dijadwalkan atau sudah sepakati antara tim penyidik Polsekta Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dengan kami, yaitu yang akan dilaksanakan pada hari Senin. Senin besok? Iya, tanggal 18 Mei tahun 2015. Ya, baik. Kalau kita tidak bisa melepaskan hukum dari prinsip kemanusiaan, apakah layak begitu kasus yang cukup ringan seperti ini? Apalagi sepertinya ada kan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 bahwa penyelesaian perkara yang kerugian tidak lebih dari 2,5 juta ya kalau tidak salah. Iya. Itu tidak harus masuk ke persidangan begitu. Ya, seharusnya penyidik Polsekta Tanjung Karang Barat Bandar Lampung tidak memajukan perkara ini ke pengadilan karena adanya perma tersebut. Tapi bagaimanapun juga kami siap menghadapi persidangan ini pada hari Senin yang akan datang, dan kami punya prinsip bahwa Nenek Sarniti harus lepas dari jerat hukum. Karena setelah saya mendengar kronologisnya dan dianalisa oleh tim pembela Nenek Sarniti dari LBH Bandar Lampung, itu hanya ketukar. Tatakan gelas tersebut hanya ketukar saja. Karena tatakan gelas itu sama-sama berwarna coklat, ya. Punya Nenek Sarniti di bawahnya itu dicat warna kuning, ya. Punya Ibu Marlis Tanjung itu berwarna biru. Ya. Jadi karena yang pesan minuman kopi pada waktu itu adalah satu tempat. Baik. Di tempat toko buah tersebut. Baik. Menurut saya itu hanya ketukar saja atau salah ambil. Ini sidang kan direncanakan Senin besok ya, tanggal 18. Tetapi bagaimanapun tetap masih ada ruang untuk bisa perdamaian sebenarnya. Apakah itu nanti akan diupayakan? Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa Meja Budar. Mengenai kasus tuduhan pencurian tatakan gelas seperti ini yang saat ini sedang menimpa Bu Sarniti, sebenarnya segala upaya perdamaian sudah diupayakan oleh berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah Ketua RT di tempat atau lokasi kejadian, yaitu di Pasar Pasir Gintung di Bandar Lampung sana. Pak RT, Pak Wawan Irwansyah juga saat ini sudah ada di studio kami di Viva One, Pulau Gadung, sudah bersama kami. Pak Irwansyah, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Irwansyah, apa saja upaya perdamaian yang sudah dilakukan dari pihak Anda sebelumnya mengenai kasus ini? Sebelum Ibu Marlis jatuh ini ponis, jadi saya dipanggil sama Bu Marlis suruh nemuin Sarniti, Ibu Sarniti, suruh minta tanda tangan. Jadi saya panggil lah Babit Katimasnya Pak Barkoni, saya hadapin ke tempat Bu Sarniti. Udah itu saya minta sama Ibu Sarniti sama suaminya Madi, kata dia jawabannya udah dilanjutin aja gitu, Bu. Perkaranya dilanjutkan aja. Kemudian apa yang dilakukan Bapak waktu itu? Ya, saya temuin lah Bu Sarniti sama Madi itu. Jawabannya itulah dilanjutkan aja, Bu. Anda tidak sempat memberitahu atau memberi masukan kepada Bu Sarniti ketika itu, Bu, kenapa tidak lebih baik tanda tangan damai saja begitu misalnya? Ya, alasannya Bu Sarniti mau ketemu begitu. Jadi ingin langsung kan ya perdamaiannya ya? Iya. Ketemu langsung begitu. Itu sudah sempat Anda sampaikan juga ke Ibu Marlis? Sudah. Tanggapannya bagaimana, Pak? Ya itulah, dia nggak mau Ibu Marlisnya. Karena takut nanti malah ribut katanya. Kalau di kantor boleh. Kalau di kantor balai desa dia mau, kelurahan. Ya. Bapak sempat kaget atau apa ya, cukup terkejut dengan kasus yang ini kan sepele begitu. Anda sempat merasa apa sih ini kan kasus sepele, sebaiknya kita sama-sama berdamai saja, mengupayakan itu sebagai Anda kan sebagai ketua RT begitu. Sempat ada pemikiran seperti itu? Sudah, cuman ya itulah nggak mau dia, Bu. Tidak mau dari kedua belah pihak menurut Anda ya. Baik, ini ada Bu Marlis juga di samping Anda. Bu Marlis, ini dari Anda, pihak Anda masih ada keinginan begitu untuk bisa berdamai dengan Ibu Sarniti atau tidak, Bu? Perdamaian sekarang apa dia yang dulu, Bu? Saat ini, Bu? Saat ini saya enggak. Alasannya Kenapa apa setelah itu?
setelah saya sudah menjalankan hukuman, dia minta berdamai sama saya. Kalau dia mau berdamai dari pertama, semenjak pertama disidik dia. Artinya Ibu menginginkan Ibu Sarniti di penjara juga atau bagaimana? Ya sesuai dengan jalur hukum, Bu. Apa keadilan menurut Anda yang nantinya goalnya apa, tujuannya apa? Saya tidak ada tujuan apa-apa, sesuai dengan jalur hukum aja. Kalau memang dia harus dihukum, dihukum. Kalau tidak, ya apa boleh buat, saya pasrah aja. Saya minta yang seadil-adilnya aja, itu aja. Baik, saya ke Bu Sarniti. Bu Sarniti, ada yang ingin disampaikan kepada Bu Marlis terutama? Ya ya maksud saya mah kalau memang Bu Marlis mau berdamai, ya saya terima. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu kan dari hati nurani kalau memang mau gitu. Tapi sekarang ini kasus ini saya serahkan sama Bu Nurul sama Ketua LBH. Saya minta bantuan sama dia gimana caranya biar saya jangan kena jerat hukum gitu loh Bu. Itu aja saya serahin sama Bu Nurul Hidayah, itu aja yang saya sampaikan. Kalau memang menurut Bu Marlis nggak mau berdamai ya udah nggak apa-apa. Jadi Bu Marlis tidak ada nih keinginan untuk berdamai untuk saat ini? Anda Tidak, kan hidup Bu. bertetangga begitu Bu. Bukankah lebih baik untuk berdamai saja begitu Bu Marlis? Kalau dia berpikir bertetangga, Bu, nggak usah bertetangga, udah saudara, Bu, mengaku sama saya. Kenapa? Gara-gara masalah sekian menit perbuatan saya, kebaikan saya sekian puluh tahun sama dia, saya sampai mencekam dalam penjara. Saya ini mantan napi walaupun sebentar, Bu. Mantan narapidana saya. Sudah mantan narapidana, terhina lagi dengan koran-koran yang keluar, kesorot kemana-mana, nama saya lagi yang terpuruk. Apa mau dia? Baik Bu Marlis, tentunya kita berharap ada pintu maaf selebar-lebarnya yang bisa dibuka begitu ya, dari Bu Marlis maupun juga dari Bu Sarniti sehingga hubungan ini bisa membaik. Tapi bagaimanapun kasus ini tetap sidang akan berlangsung jika memang keduanya tidak sepakat untuk berdamai begitu ya. Baik, Ibu mohon maaf waktu kita sudah habis. Kita tentu berharap ini segera bisa diselesaikan karena tidak pantas sepertinya ya. Dan apakah memang pantas hidup bertetangga apabila ada perselisihan harus diselesaikan seperti ini? Sepertinya masyarakat bisa menilai sendiri ya. Baik, Kalau Ibu saya Sarniti. menginginkan tetap ada suatu perdamaian Baik. karena di sini ada arahan daripada Ya. Pak Wali Kota Bandar Lampung untuk melakukan perdamaian dan Baik. perkara ini tidak dilanjutkan persidangan. Kita harapkan Gitu, ya. seperti itu ya. Baik. Dan begitu pula mungkin masyarakat Lampung Nyalangin ingin perkara ini selesai dengan damai. Tentunya, Ya, kita berharap terima pada solusi terbaik ya. Terima kasih pemirsa, kami harus akhiri Meja Bundar untuk kali ini dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam yang akan mengangkat tema mengenai anak terlantar, orang tua dibui. Saya akhiri Meja Bundar, selamat malam, sampai jumpa.